Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan urusannya, dilancarkan aktivitasnya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya, dan di sini saya akan kembali mengulas berkaitan dengan informasi Pi Network yang terbaru lagi. Langsung saja kita ke informasi yang pertama, dikutip dari Pi Network Academy. Di sini memberitakan informasi ya. 4 tahun yang lalu atau 4 tahun telah berlalu sejak peluncuran resmi dari Pi Network. Dan setelah membaca fakta-fakta, menurut Anda berapa lama jaringan Pi akan open mainnet ya? Ini adalah informasi yang langsung disampaikan oleh Pi Network Academy, memberikan jenjang pendapat ya, bagaimana pendapat rekan-rekan setelah 4 tahun daripada proyek Pi Network, kapan nanti akan open mainnet ya. Tentu saja di sini banyak sekali pandangan dan pendapat dari rekan-rekan semuanya di seluruh dunia yang berbeda-beda ya. Terutama di sini ada yang menyebutkan untuk open mainnet itu jatuh pada tanggal 14 Maret. Kemudian juga ada yang menyangkal open mainnet itu tidak akan berlangsung pada tahun ini atau pada tanggal 14 Maret ke depan ya. Kemudian juga ada yang ikut daripada core team, artinya di sini kita tinggal nantikan saja informasi resmi dari pihak core team. Nah, kemudian di sini juga banyak sekali yang berkomentar ya tentang open mainnet ya. Di sini ada yang berkomentar 14 Maret 2023. Nah, saya pribadi di sini masih menunggu ya informasi resmi dari pihak core teamnya berkaitan dengan fase open mainnet. Kemudian di sini informasi yang saya coba hadirkan di sini ini hanya berupa informasi tentang gambaran situasi tentang pergerakan daripada komunitas-komunitas Pi Network yang ada di berbagai negara ya, dengan sudut pandang yang berbeda. Tentu saja di sini sebagai bentuk imunitas kita untuk menambah wawasan ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini disebutkan kembali ya, Pi Network tim Indonesia kini siap untuk pidai untuk mendapatkan pembaruan resmi terkait dengan berita Pi Network. Nah, di sini nanti rekan-rekan juga bisa bergabung dengan chat WhatsApp yang ada di sini ya, melalui daripada Pi Network Academy. Nah, di sini ditampilkan seperti berikut ini. Nah, ini adalah tampilan daripada anggota-anggota KPIG yang ada di Indonesia. Ini juga diberitakan oleh media luar negeri ya, yaitu adalah Pi Network Academy. Disebutkan di sini dengan timeline atau judul untuk Pi Network Indonesia, komunitas Indonesia siap menyambut daripada hari Pi yang pertama. Kemudian di sini nanti rekan-rekan juga bisa menyaksikan atau bisa melihat ya, ini adalah serangkaian daripada acara yang dilangsungkan oleh pihak KPIG atau Tokopedia Indonesia ya. Ini resmi, yaitu dari KPIG rekan-rekan, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga disebutkan melalui Pi Network Academy ya. Nah, di sini disebutkan Xingzhou Mall mendukung barter GCV. Kemudian itu masih menunggu persetujuan resmi. Pixing.com ya. Semua hal baik sedang dalam perjalanan. Kemudian di sini ada pixingzing.com rekan-rekan. Nah, kurang lebih seperti berikut ini ya. Dan di sini saya tegaskan sekali lagi ya rekan-rekan, tentang situs-situs website semacam ini rekan-rekan itu tidak perlu untuk login atau tidak perlu untuk masuk ya, karena di sini nanti rekan-rekan wajib mengecek dan wajib dior tentang sebuah aplikasi ekologi atau tentang sebuah aplikasi-aplikasi ya. Jadi nanti rekan-rekan itu harus dior, harus mengeceknya. Ketika nanti rekan-rekan mengecek misal ini ya pixingzing.com, kemudian nanti rekan-rekan ketika mau memasuki aplikasi semacam ini dalam browser, dalam dalam browser apapun itu ya, ketika nanti disuruh untuk login kemudian menempelkan frasa sandi, rekan-rekan harus di skip ya. Itu jelas aplikasi bodong, penipuan dan scammer ya. Jadi pastikan rekan-rekan itu harus paham sekali lagi ya, untuk memasuki aplikasi semacam ini. Kalau ada semacam meminta daripada frasa sandi rekan-rekan, ini abaikan saja, ini jelas scam ya. Karena di sini untuk frasa sandi itu tidak boleh ditempelkan sembarangan, dan itu harus ditempelkan di dalam aplikasi browser, dalam menu wallet kita saja ya, bukan untuk ditempelkan di dalam aplikasi sembarangan semacam ini. Nah, kemudian di sini hanya sebagai bentuk informasi demi informasi yang harus kita bedah ya. Nah, kemudian di sini sekali lagi kalau kita lihat dalam perkembangan informasi berkaitan dengan project Pi Network, terutama dalam bidang marketplace ya. Di Cina memang sangat banyak sekali marketplace ya. Terutama di sini yang berkaitan dengan produk-produk mewah seperti handphone, kemudian juga mobil-mobil atau kendaraan ya, yang dibanderol dengan menggunakan harga koin Pi. Rekan-rekan di sini juga bisa menyaksikan ya. Sekali lagi di sini disclaimer and dior, ini hanya sebagai bentuk informasi saja. Nah, di sini disebutkan tentang sebuah mobil dengan harga kisaran 1 pi, 1,5 pi, bahkan ada yang
di bawah 10 PAI ya. Artinya nanti ketika ini benar-benar terjadi untuk GCV atau harga konsensus global 4,8 miliar, tentu saja koin rekan-rekan itu akan sangat berguna sekali ya. Maka dari itu harus rekan-rekan jaga perasaan di rekan-rekan dan jaga akun rekan-rekan semuanya ya. Nah, kalau kita lihat di sini memang sangat mantap sekali, sangat jos gandos stop markotop ya. Ini hanya sebagai bentuk informasi imunitas saja. Kemudian sini kita coba beralih masih dalam Pi Network Academy. Tadi kita sudah berada di Indonesia, kemudian berada di Cina. Sekali lagi di sini kita akan kembali untuk mengulas informasi. Nah, di sini kita kembali ya rekan-rekan, dari sini ada informasi dari negara Korea Selatan. Rekan-rekan juga bisa melihatnya, tim jaringan Pi Korea Selatan sekarang siap untuk Hari Pi. Nah, jadi di sini Hari Pi disambut oleh berbagai macam komunitas di berbagai negara ya rekan-rekan. Dan di sini tampilannya kalau kita lihat dalam perkembangan daripada komunitas Pi Network di Korea Selatan. Korea Selatan memiliki komunitas yang sangat masif sekali. Bahkan bisa dikatakan ini mengungguli Cina ya. Kalau kita lihat dalam jumlah node aktif, node terbanyak saat ini dimiliki oleh negara Cina ya, lebih dari 20.000 node aktif dari Korea Selatan ya. Nah, kemudian di sini juga ditampilkan semacam video orang-orang Korea Selatan ya, orang-orang Korea wajahnya putih-putih seperti boy band. Nah, kemudian di sini juga menampilkan mereka menggunakan logo-logo atribut simbol-simbol koin Pi ya, kemudian berpose berfoto dengan simbol-simbol koin Pi. Mungkin untuk rekan-rekan yang TKW atau rekan-rekan yang bekerja di negara Korea atau Jepang, nah mungkin rekan-rekan juga bisa melaporkan keadaan di sana ya, seperti apa yang realistis, yang sesungguhnya ya. Apakah rekan-rekan itu juga bisa menemukan semacam atribut-atribut koin Pi, simbol-simbol Pi dan lain-lain ya, terutama di mall-mall. Nah, apakah nanti semacam ini ya rekan-rekan, informasi ini apakah valid atau tidak ya. Nah, bagi rekan-rekan yang berada di Korea Selatan mungkin juga bisa melakukan komentar di sini ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini sekali lagi saya akan membacakan informasi ya dari Pi Network Academy. Di sini ada pembayaran di Korea Selatan yang menjadi sangat umum dengan menggunakan koin Pi ya. Nah, di sini untuk satu koin Pi di negara Korea Selatan itu harganya kisaran 30 sampai 40 dolar. Ini untuk pembayaran P2P ya. Pembayaran Pi sangatlah umum di Korea Selatan. Cina dapat menggunakan Pi untuk bermain di Korea Selatan, alih-alih bergegas ke Bank Cina untuk mengajukan valuta asing atau kartu kredit ya. Di sini juga ditampilkan semacam foto screenshot. Nah, di sini hanya foto saja rekan-rekan. Dan di sini the use of Pi payment in South Korea has become very common. 1 Pi. Nah, di sini 1 Pi atau 1 Pi sekitar 30 sampai 40 dolar. Yang pasti di sini masih dalam fase enclosed mainnet ya, dan untuk pembayaran di sini yang dimaksud adalah pembayaran P2P ya rekan-rekan, atau peer to peer ya, dalam fase enclosed mainnet. Di sini Korea Selatan memang bisa dikatakan tidak main-main, tidak kaleng-kaleng ya. Mereka juga sangat serius sekali, komunitasnya juga sangat kompak dan sangat kuat sekali ya. Saya rasa di sini sangat mantap sekali, sangat jos gandos top markotop tentunya rekan-rekan. Nah, di sini kita tinggal menantikan saja fase yang kita tunggu-tunggu menuju ke fase open mainnet. Dan di sini kita akan memasuki daripada tanggal 14 Maret ya. Kita tunggu saja nanti informasi resmi dari pihak core timnya. Oke rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya. Jika rekan-rekan memiliki pendapat, saran atau masukan apapun itu, silahkan tulis dalam kolom komentar. Dan jangan lupa diklik tombol like, share, dan subscribe-nya ya. Sekian dan terima kasih.